Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 146. Kakak perempuan adalah batu karangnya. Sekarang Serenity sudah dewasa dan mempunyai kemampuan. Sekarang gilirannya untuk melindungi kakaknya. Seren. Liberty memegang adiknya dan berkata, "Jangan pergi. Cederanya hanya dangkal. Ditambah lagi, aku tidak membiarkan dia lolos begitu saja. Saya mengejarnya di beberapa jalan dengan pisau dan membuatnya takut. Saya yakin dia tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap saya. Jika dia pernah melakukannya sekali, dia akan melakukannya lagi, Kakak. Dia tidak akan mengenal rasa takut jika Anda tidak melawan. Ketika dia menyentuh Anda, dia hanya akan menyerangmu lagi. Seharusnya tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Aku tahu. Itu sebabnya saya tidak menyerah dan memukulinya juga. Saya mengejarnya dengan pisau. Anda seharusnya melihat ekspresi ketakutan di wajahnya. Kakinya gemetar. Saya mendengar bahwa kita harus memenangkan pertarungan pertama antara pasangan. Dan saya menang. Dia harus berpikir 2 kali sebelum menyentuhku lain kali. Liberty menarik kembali adiknya dengan kuat, menjaga Serenity agar tidak membalas dendam pada Hank. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Anda akan menghadapi seluruh keluarganya jika Anda pergi ke sana. Ini tidak akan berjalan baik bagimu. Jangan pergi. Saya tidak akan mentolerir perilakunya lagi. Saya akan melawan jika dia berteriak dan mengangkat tangannya ke arah saya. Kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku? Sakit hati. Serenity membelai wajah kakaknya yang memar dan bertanya dengan sedih. Apakah masih sakit, Kakak? Sialan Hank, bagaimana dia bisa bersikap kasar padamu? Anda telah bersama selama bertahun-tahun dan bahkan memberinya seorang putra. Aku tidak percaya dia memukulmu. Liberty mengerutkan bibirnya dengan getir. Dia sudah muak dengan penampilanku sejak lama. Apakah Zachary juga datang? Dia di sini. Dia sedang bermain dengan Sonny di ruang tamu, jawab Serenity. Liberty berbicara dengan nada teredam untuk mendesak adiknya. Seren, kamu lihat bagaimana pernikahanku hancur. Pada akhirnya, itu semua karena aku berhenti dari pekerjaanku dan mempercayai kakak iparmu. Ketika dia bilang dia akan menjagaku, Anda harus selalu mandiri secara finansial. Apapun yang terjadi, perempuan harus punya sumber pendapatan sendiri. Jangan percaya omong kosong yang dikatakan orang tentang mendukung Anda secara finansial. Ini akan menempatkan Anda pada posisi pasif. Tidak apa-apa jika dia menepati janji pernikahannya dan mencintaimu selamanya. Tapi jika kamu mendapatkan pria seperti kakak iparmu, lihat apa yang terjadi padaku. Selain itu, kamu harus menjaga penampilanmu. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri dan perhatikan sosokmu. Pria baik, ketika mereka mengatakan mereka akan mencintaimu, tidak peduli kamu seperti apa. Mereka akan mencintaimu sepenuh hati. Aku akan melakukannya, Kakak. Serenity memiliki toko buku, sehingga tidak menghalanginya dalam menjalankan rumah tangga. Zachary tidak pernah mengatakan apapun tentang menyuruhnya berhenti dan mendukungnya di rumah. Yang dia lakukan hanyalah memaksanya menandatangani kontrak cerai 6 bulan kemudian. Mengenai mendapatkan lingkar pinggang yang lebih tebal setelah melahirkan, Serenity yakin bahwa dia masih jauh dari tujuan tersebut. Ini bahkan mungkin tidak akan terjadi. Dia tidak berniat menikah lagi jika dia dan Zachary berpisah. Serenity baik-baik saja jika sendirian. Serenity bisa mengadopsi anak dari panti asuhan jika dia ingin membesarkan seorang anak. Mengapa kamu bertengkar, Kakak? Serenity ingin tahu alasannya. Liberty mematikan api dan mengeluarkan panci dari kompor. Kurasa kamu dan Zachary belum makan malam. Mari makan bersama. Saya akan membuat porsi pasta lebih. Biasanya dia membuatnya hanya cukup untuk dirinya dan Sonny. Aku akan melakukannya, Kakak. Serenity adalah juru masak yang lebih baik daripada saudara perempuannya. Dia mulai menyiapkan pasta dan bahan untuk sausnya sebelum menoleh ke saudara perempuannya dan bertanya, "Katakan padaku, Kakak, kenapa dia memukulmu?" Ini tentang membagi dua. Karena dia bersikeras melakukannya, saya juga menuntut hal yang sama dalam segala hal. Saat itulah dia menganiaya saya. Aku tidak akan menyerangnya jika bukan karena kemarahannya yang tiba-tiba.
Sekarang setelah Serenity mengetahuinya, Liberty mengungkapkan alasan pertarungan tersebut. Serenity ingin mengusir kakak iparnya. Meskipun Liberty menghentikannya untuk membalas dendam dengan Hank, Serenity memutuskan untuk mencari saudara iparnya setelah makan malam. Sebagai keluarga Liberty, Serenity perlu menyampaikan pesan tersebut. Dia akan mengejar siapa saja yang mendatangi kakaknya. Bab 147. Karena kedua bersaudara itu saling berhubungan selama bertahun-tahun, Liberty memahami Serenity dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa saudara perempuannya akan membela dia. Dalam upaya yang disengaja untuk membuat adiknya tetap tinggal, Liberty mengeluarkan sebotol anggur dan menikmati segelas bersama Serenity hingga tengah malam. Sebelum membiarkan pasangan itu pergi, Liberty mengeluarkan minuman keras. Setelah segelas anggur, Serenity mendapati dirinya mabuk. Dia merasa pusing dan terhuyung-huyung saat meninggalkan tempat saudara perempuannya. Liberty melihat pasangan muda itu pergi di depan pintu. Dia biasa menghadiri acara sosial dengan bosnya ketika dia bekerja saat itu. Setelah belajar menahan minuman kerasnya, Liberty dapat menangani segelas anggur dengan baik. "Zachary, Seren mabuk. Tolong jaga dia baik-baik," desak Liberty pada adik iparnya. Dia membuat adiknya mabuk. Jadi Serenity tidak akan mengejar Hank untuk memberikan balasan. Liberty takut keluarga Brown akan mengeroyok Serenity. Jika dia pergi ke kediaman keluarga Brown sama absurdnya dengan kerabat Liberty. "Saya akan menjaga Serenity dengan baik." Zachary membantu Serenity menuruni tangga dengan mudah. Setelah Serenity hampir terjatuh beberapa kali, Zachary harus mengangkat dan menggendongnya. "Mengapa kamu minum, padahal kamu tidak bisa?" "Kakakmu punya alasan untuk mengeluarkan sebotol anggur itu. Namun, kamu sangat bodoh meminumnya." Serenity melingkarkan lengannya di leher Zachary sambil mengeluarkan kis. Dengan bau alkohol yang menyerbu wajahnya, Zachary memalingkan wajahnya dengan jijik dan berkata, "Jangan meniupkan nafasmu ke arahku. Anda bau alkohol, baunya busuk. Aku ingin." Serenity menempelkan wajahnya ke wajah Zachary. "Aku akan membuatmu bau sampai mati. Mengapa kamu tidak menghentikanku ketika kamu mengetahui rencana kakakku?" Zachary merasa tidak nyaman, karena dia begitu dekat dengannya dan hampir melemparkannya ke tanah. "Serenity," sambil merengut, dia berkata, "Saya tahu kamu masih sadar. Jangan berani-beraninya kamu mencoba untuk merasakannya." Serenity terkekeh sebelum menyandarkan kepalanya di bahunya. "Saya ingin membalas dendam kepada Hank karena menganiaya kakak saya. Saya akan pergi besok jika saya tidak bisa pergi hari ini. Saya akan menerobos ke kantornya untuk menemukannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa nafasku bau? Aku bahkan tidak mengeluh tentang nafasmu saat kamu mabuk terakhir kali." Zachary bergumam, "Aku tidak memintamu untuk menjagaku ketika aku mabuk, tapi kamu membutuhkan bantuanku untuk menggandongmu sekarang." Serenity bergumam, "Aku tidak memintamu untuk menggandongku." Zachary tidak bisa berkata-kata. Ya, tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman. Setelah menuruni tangga, Zachary memasukkan istrinya yang mabuk ke dalam mobil. Karena kecenderungannya untuk meraba-raba dia, dia mendorong Serenity di kursi belakang sehingga tangannya yang mengembara tidak menghalangi dia mengemudi. Tidak masalah bagi Serenity saat dia masuk ke dalam mobil, berbaring, dan pingsan. Zachary berbalik untuk meliriknya. Melihat dia tertidur tanpa rasa cemas, Zachary menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam mengantar istrinya pulang. Di tengah jalan, wanita yang duduk di kursi belakang tersentak dan berteriak, "Babi akan terbang jika laki-laki bisa diandalkan." Dia terjatuh kembali dan melanjutkan tidur kantipnya setelah itu. Zachary menoleh untuk melihatnya sekali lagi. Dia duduk diam beberapa saat sebelum suaranya yang serak bergema di dalam mobil. "Jangan melukis semua pria dengan kuas yang sama. Dibutuhkan segala macam cara untuk menciptakan dunia. Beberapa pria tidak bisa dipercaya, tapi ada juga pria yang bisa diandalkan." Zachary akan menjadi pria yang bisa diandalkan jika dia jatuh cinta padanya. Sekalipun tidak ada cinta di antara mereka, ia akan melakukan uji tuntas sebagai seorang suami dalam 6 bulan ke depan. Wanita yang duduk di kursi belakang tidak menjawab.
Zachary tidak mengharapkan dia untuk memberikan tanggapan. Segera, mereka kembali ke Brinfield. Zachary memarkir mobilnya, turun, dan membuka pintu kursi belakang. Dia melongokkan kepalanya ke dalam dan memanggil gadis itu. Kita sudah sampai di rumah. Serenity, ayo turun. Bab 148. Saat Zachary membangunkannya, Serenity duduk dan mengusap matanya dengan polos. Sebelum menatap lurus ke arah Zachary tanpa berkedip, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan mata indahnya berbinar, "Bawa aku keluar dari mobil, tampan." Meringis wajahnya, Zachary mengulurkan tangannya untuk memukul kepalanya. Nada suaranya berubah dingin. "Aku sudah memperingatkanmu. Jangan bertingkah mabuk dan memanfaatkan aku. Anda mungkin mabuk, tapi Anda sadar akan tindakan Anda." Serenity memang sadar. Namun, alkohol membuatnya agak impulsif. Meskipun sudah berulang kali diperingatkan, Serenity tidak bisa menahan diri. Tidak mungkin pria bertubuh besar seperti dia takut dengan pelecehan seorang wanita muda. Dia akan dijadikan bahan tertawaan jika tersiar kabar. "Zachary." Serenity terkikik dan bertanya, "Apakah Anda memiliki masalah seperti pewaris keluarga Yop?" Dia lebih polos darinya dalam urusan antara pria dan wanita. Dengan alkohol yang menguasai kepalanya, Serenity mau tidak mau menggodanya. "Masalah seperti apa? Anda juga tidak bisa menyukainya atau Anda berpaling ke arah lain." Wajah Zachary menjadi hitam. "Nenek terus menjadi mak comblang untukmu dan aku. Aku berpikir bahwa bagi seorang pria yang masih lajang di usia 30-an, dia pasti jelek. Aku sadar aku salah saat bertemu denganmu. Kamu tidak jelek. Faktanya kamu seksi. Jadi, aku berpikir apa ada yang salah denganmu." Di tengah cekikikan, tangan Serenity sibuk membelai wajah tampannya. "Zachary, apakah kamu seorang pemukul istri? Aku harus memberitahumu sekarang bahwa aku terlatih dalam seni bela diri. Aku akan menghajarmu jika kamu menyentuhku." "Astaga, aku tergoda untuk mencium wajah tampanmu. Bagaimana kalau kamu memberiku ciuman? Ayo lakukan." Kemajuan Serenity yang kurang ajar dan kesombongannya membuat Zachary kewalahan, menekannya ke kursi belakang. Dia menjulang tinggi di atasnya, dengan tubuh berotot dan menggenggam tangannya yang berkeliaran di atas kepalanya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menutup bibir celotehnya. Ya, dia akan menunjukkannya padanya. Mungkin Serenity sedang mabuk, karena kali ini dia tidak mengalami syok seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia merespons dengan penuh semangat melalui mulutnya. Zachary bermaksud memberinya ciuman kupu-kupu, tetapi tanggapannya membangkitkan potensi yang tersembunyi dalam dirinya. Dia mengambilnya sepenuhnya dan mengunci lidahnya dengan lidah Serenity dalam ciuman yang dalam. Setelah ciuman itu, Zachary keluar dari mobil dan meraih tangannya untuk menyeretnya keluar. Dia mengangkatnya keluar dari mobil dan membanting pintu mobil hingga tertutup sebelum menariknya ke bahunya. Zachary mulai berjalan dengan Serenity tergantung terbalik di bahunya. Sementara kepala Serenity berputar-putar karena ciuman itu. Dia terangkat dari kursinya sebelum dia menyadarinya. Hal berikutnya yang dia tahu, Zachary menggandongnya di bahunya. Dengan tekanan pada perutnya membuatnya agak tidak nyaman. Serenity melakukan perlawanan. "Zachary, turunkan aku. Kamu kasar." Zachary setidaknya bisa menunjukkan sedikit perhatian penuh kasih sayang. Dia menutup telinga terhadap teriakannya. "Zachary, aku berjanji tidak akan memukulmu. Saya akan mematuhi kontrak Anda. Sekarang turunkan aku. Aku merasa sakit. Aku akan muntah. Jangan salahkan aku kalau aku muntah di sekujur tubuhmu." Zachary memperingatkannya, "Jangan muntah padaku. Turunkan aku kalau begitu. Aku merasa sakit." "Apakah kamu masih mabuk?" "Saya? Oh tidak. Saya sedikit sadar." "Tidak. Setengah. Aku sudah sadar." Mengikuti jawabannya, Zachary mengerutkan bibirnya tetapi dengan cepat mengerucutkannya. Dia menurunkannya sehingga dia bisa berjalan. Dia kemudian membuangnya dan melanjutkan perjalanan. Apakah dia marah? Bab 149. Sebaliknya, Zachary tidak sedikit pun marah. Dia hanya tidak ingin Serenity melihatnya tersenyum.
Hanya ketika dia masuk ke area bangunan tempat tinggal, dia menyadari istrinya tidak mengikutinya. Menghentikan langkahnya, dia berbalik dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu berencana menghabiskan malam berdiri di sana?" Tersadar dari pikirannya, Serenity berlari dengan patuh. "Apakah Anda tidak marah, Tuan Yok?" Zachary menatapnya dengan dingin. "Ya," sambil menjentikan jarinya ke keningnya. Dia berkata, "Sebaiknya ini tidak terjadi lagi." Bertingkah seperti anak yang disiplin, Serenity mengangkat tangannya dan berjanji, "Saya berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi." Tanpa berkata apa-apa lagi, Zachary berbalik dan berjalan. Serenity dengan cepat mengikuti di belakangnya. Menatap punggungnya yang berotot, Serenity merasakan alkoholnya hilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Nenek menyuruhku menerkamnya, tapi aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghangatkan hati seorang pangeran es. Namun, sangat menyenangkan untuk memukulnya. Dia hanya punya nyali untuk menggodanya karena dia punya alasan segelas anggur." Hal yang paling sering dilakukan Serenity tadi adalah membelai wajahnya. Dia tetap waspada terhadapnya, seolah-olah dia sedang melepas celananya daripada menyentuh wajahnya. Sesampainya di rumah, Zachary langsung menuju dapur. Karena Serenity tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, dia bertanya kepadanya tentang hal itu, tapi dia mengabaikannya, tidak ingin ikut campur dalam urusannya. Serenity berjalan ke balkon dan duduk di ayunan. Dia bersandar di kursi dan berjinjit ke belakang untuk bergoyang lembut. Yang dia pikirkan hanyalah pernikahan saudara perempuannya. Serenity dan Zachary menikah pada pandangan pertama. Mereka tidak mengenal satu sama lain sebelum menandatangani surat-surat tersebut. Setelah menikah, pasangan tersebut menjalani kehidupan dengan saling menghormati. Mereka mungkin tidak cukup dekat untuk menunjukkan kekurangan mereka satu sama lain. Tidak dapat disangkal, Serenity lebih baik dari saudara perempuannya. Setidaknya, dia tidak akan kecewa dengan sikap Zachary terhadapnya, karena perasaan tidak terlibat dalam hubungan mereka. Namun demikian, Liberty dan Hank menikah setelah bertahun-tahun berpacaran. Kakak perempuannya mungkin mengatakan dia sudah menyerah pada kakak iparnya. Tetapi Liberty masih memiliki perasaan terhadap Hank. Selain itu, Sonny juga ada di dalam keluarga tersebut, memikirkan tentang cinta dan kasih sayang antara kakak dan kakak iparnya di masa lalu. Serenity menghela nafas. Apakah pernikahan benar-benar makan cinta? Kakak perempuannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudara iparnya dalam waktu kurang dari 3 tahun setelah menikah. Serenity, seruan Zachary dari dalam rumah menarik. Serenity kembali ke dunia nyata dari pikirannya yang mengembara. Setelah dia menjawabnya, Zachary menambahkan, "Aku membuatkanmu sesuatu untuk mengatasi mabukmu. Minumlah sebelum Anda mandi dan tidur. Tinggalkan semuanya untuk besok." Dia tahu bahwa Serenity merasa kasihan pada kakaknya dan ingin membelanya. Karena hari sudah larut, dan dia belum sepenuhnya sadar, Zachary tidak ingin membahasnya sekarang. Serenity terdiam, tidak menyangka dia pergi ke dapur untuk membuatkan sesuatu untuk mengatasi mabuknya. Dia bangkit, meninggalkan balkon, dan masuk ke dalam. Mereka bisa bercerai 6 bulan kemudian, asalkan mereka tidak memasukkan emosi apapun ke dalam pernikahan. Mereka akan berpisah setelahnya. Dengan mengingat hal itu, Serenity memperingatkan dirinya sendiri agar tidak menggodanya saat dia sedang mabuk. Mereka harus tetap menjadi pasangan suami istri yang menjaga jarak satu sama lain dengan hormat. Zachary meletakkan minumannya di meja makan. Saat Serenity masuk ke dalam rumah, dia berkata dengan lemah, "Saya akan meninggalkan minumannya di sini. Bersihkan setelah Anda minum." Dia berbalik dan pergi ke kamarnya. Seperti biasa, dia mengunci pintu di belakangnya untuk menghentikannya mengintip dan masuk. Bab 150. Beberapa menit kemudian, Serenity bergumam pada dirinya sendiri. "Apa menurutmu aku ingin masuk ke kamarmu? Jika suatu hari kamu memohon padaku, aku tidak akan menginjakan kaki sama sekali." Sadar kalau dia juga punya kebiasaan mengunci pintu kamarnya, Serenity berhenti mengoceh. Pada akhirnya, ini adalah akibat dari menikah pada pandangan pertama. Setelah menenggak obat mabuk yang dibuat Zachary untuknya, Serenity kembali ke kamarnya untuk tidur.
Sepanjang malam itu tenang. Keesokan harinya, Serenity terbangun karena sinar matahari menyinari wajahnya. Dia meraba-raba meja, samping tempat tidur untuk mencari ponselnya dan melihat jam. Saat itu sudah lewat jam 7. Bahkan sebagai orang yang suka bangun pagi, Serenity hampir tidak pernah bangun pada jam seperti ini. Dia biasanya bangun jam 6 pagi. Ini adalah hasil dari meminum segelas wine tadi malam. Untung dia tidak bangun dengan sakit kepala, tapi dia lapar. Serenity merasa kasihan pada kakaknya tadi malam dan itu mengakibatkan dia tidak banyak makan di tempat kakaknya. Sekarang, kelaparan mulai terjadi. Dia berpakaian, menggosok gigi, dan meninggalkan kamarnya dalam waktu singkat. Dia hendak berjalan ke dapur untuk memulai sarapan. Ketika dia melihat sarapan tersebar di meja makan. Itu adalah sarapan lengkap favoritnya, lengkap dengan bacon, sosis, hash brown, pancake, dan kopi. Zachary keluar dari dapur dengan telur mata sapi yang sempurna di tangannya. Melihat Serenity sudah bangun, dia berkata dengan lemah, "Aku tidak melihatmu ketika aku bangun, jadi aku keluar untuk sarapan. Aku memasak beberapa telur. Kupikir kamu membuat semuanya sendiri." Dia juga hendak mengatakan bahwa dia mempunyai bakat menjadi koki hebat. Ternyata dia mendapat take off. Karena Serenity lapar, dia duduk dan mengambil sosis. Sosisnya rasanya enak. Saya rasa Anda tidak mendapatkan makanan dari restoran di sekitar sini. Meskipun banyak restoran yang menyajikan sarapan lengkap di menunya, rasanya selalu kurang memuaskan. Restoran hotel cenderung lebih gurih. Saya pergi ke Hotel Wilspun untuk sarapan. Wilspun Hotel memiliki variasi yang bagus, dan mereka membuat makanannya dari awal. Makanan mereka rasanya luar biasa. Saya berpikir sebaiknya saya mendapatkan makanan terbaik yang bisa saya bawa pulang. Sejujurnya, Zachary menyuruh pengawalnya untuk mengambil makanan dari hotel. Saya memiliki pemikiran yang sama. Saya lebih suka memanjakan diri saya dengan makanan terbaik. Serenity mencicipi telur Zachary dan menyadari bahwa rasanya tidak buruk sama sekali. Dia berkomentar sambil tersenyum. "Tuan Yok, saya tidak percaya Anda juga memiliki potensi untuk menjadi koki." Zachary tidak berkata apa-apa. Saat pasangan itu hampir kenyang, Zachary tiba-tiba berkata, "Seren, lebih baik kamu tidak mencari kakak iparmu untuk membalas dendam hari ini." "Mengapa? Kamu harus bertanya pada kakakmu. Apakah dia ingin melanjutkan pernikahannya? Jika mereka masih ingin pernikahannya dilanjutkan, Anda sebagai adik ipar tidak boleh mencobanya untuk memberi pelajaran pada kakak iparmu. Tentu saja, Anda tidak bisa berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi tidak ada salahnya untuk menanyakannya. Meskipun kamu memiliki hubungan yang baik dengan saudara perempuanmu, saudara perempuan dan saudara iparmu akan menjalin hubungan ini dalam jangka panjang. Mereka tidak akan bisa move on jika Anda membuat keributan besar. Bagaimana jika mereka berciuman dan berbaikan? Kamu akan menjadi orang jahat, dan kakakmu mungkin akan menyalahkanmu karena menyuruh kakak iparmu pergi. Zachary belum menikah dengan siapapun sebelum Serenity. Jadi dia tidak punya pengalaman tentang cara membuat pernikahan berhasil. Namun demikian, dia pernah mendengar tentang sebuah keluarga yang membela seorang wanita di keluarga mereka. Setelah wanita tersebut bertengkar dengan pasangannya, pada akhirnya, pasangan itu tidak bisa hidup bersama. Wanita itu bahkan menyalahkan keluarganya atas kegagalan pernikahannya. Pasalnya, wanita tersebut tidak pernah mempertimbangkan perceraian. Garpu Serenity terhenti saat makan berlangsung. Mungkin bukan itu yang ingin dia dengar. Tapi Zachary ada benarnya. Kakaknya mengangkat topik perceraian ke Serenity, tapi hanya secara pribadi. Tidak ada yang tahu apakah Liberty telah mengambil keputusan tentang hal itu. Dengan temperamen seperti miliknya, Serenity mungkin akan menghajar Hank saat dia mencarinya. Mungkin kakaknya merasa kasihan pada Hank jika Serenity menyakitinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.